saatnya kami mau mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Hamba-Mu hanya sebagai alat. Roh Kudus, Engkau berkata-kata, sebab Engkau sangat tahu kebutuhan kami anak-anak. Permuliakan nama-Mu Bapa. Buka hati kami umat-Mu semua yang datang di tempat ini. Kami datang bukan hanya memenuhi persyaratan sebagai orang Kristen masuk gereja pada hari Minggu, tapi kami datang di tempat ini, kami berjumpa dengan Yesus. Karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikian firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapa. Lawat hati kami masing-masing. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertinggal. Semuanya diberkati. Jamah hati kami sehingga kami siapkan hati. Sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Beri kami hati bagaikan tanah yang subur. Waktu benih firman ditabur, tumbuh menghasilkan buah 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Engkaulah yang dipermuliakan, hamba-Mu Allah. Tapi Yesus, Roh Kudus yang tak terbatas kuasa menjangkau hati kami, lubuk hati kami yang terdalam. Kau jangkau Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom bagi kita semua. Saya di hadapan Tuhan saya minta ampun karena saya sepertinya diburu oleh waktu. Saya tidak nyangka kalau jam ini sudah hampir jam 10. Dan saya katakan Tuhan, kalau memang Tuhan memakai saya menyampaikan firman-Mu, tahan jam sehingga waktu firman Tuhan saya sudah masuk di gereja. Aduh, saudara-saudara luar biasa. Saya minta ampun sama Tuhan dan minta maaf kepada Bapak Gembala dan Ibu dan semua jemaat. Dan saya akan membagikan firman Tuhan. Sebelumnya, saya mau menyaksikan suatu kesan dan pesan saya pada 3 hari yang kita alami, kita jalani. Ya sebenarnya kalau semua jemaat hadir pada saat itu sangat luar biasa. Karena saya sungguh-sungguh diberkati. Kalau saya merasa diberkati, saya percaya saudara-saudara yang hadir semua diberkati. Terima kasih kepada Tuhan yang telah mempersiapkan hamba-Nya Bapak Suhanda Kaleb yang punya beban begitu luar biasa mengajar. Karena firman Tuhan mengatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Dan siapa yang membuat umat Tuhan tidak mengenal Tuhannya? Ialah para imam. Jadi saudara-saudara, kalau saya baca ayat itu, para imam, artinya imam-imam ini dalam perjanjian lama pengajar. Dia yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, puji Tuhan, jemaat tunas baru ya, saya bukan membanggakan Pak Suhanda yang memiliki karunia seperti itu. Itu kasih karunia bagi kita jemaat yang ada di sini. Kasih karunia bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya Pak Suhanda yang menerima karunia pengajaran begitu luar biasa dan membagikannya kepada kita. Dia tidak miliki sendiri, membagikannya kepada kita. Saya terkesan luar biasa. Saya menerima hari pertama itu tentang panggilan, ya. Diteguhkan panggilan di dalam hati kita, di dalam hati saya. Kita mengenal jabatan-jabatan, ya, dalam Alkitab, tapi juga disertai dengan panggilan, ya. Ada tanggung jawab, dikasih jabatan, tetapi ada tanggung jawab. Itu yang saya terima. Yang kedua, kita menerima kuasa dalam peperangan. Jadi kita tidak penakut, ya. Kalau kita penakut, saudara-saudara, ada orang kerasukan, kita lari. Ada orang sakit berat, kita bilang, bukan saya, panggil si A. Tapi bukan begitu, saudara. Haleluya. Kita diberi keberanian oleh Tuhan. Maju saja, doakan saja. Sembuh atau tidak sembuh, itu bukan tanggung jawab saudara dan saya. Itu bagiannya Tuhan.
sebagai penyembuh. Asal kita meneriakkan kuasa kesembuhan bagi orang sakit, asal kita berani mengatakan, setan kau pergi dalam nama Yesus, tinggalkan orang ini, katakan saja. Itu yang saya terima dari Tuhan dan saya bagikan. Satu waktu kesaksian ini kami pelayanan. Kami belum tahu apa-apa, belum tahu mengusir setan, ya. Hanya bertobat dan melayani tanggap firman Tuhan. Dan kami jalan di Biak Utara jauh sana. Baru waktu saya sedang menyampaikan firman Tuhan, ada orang gila, ketawa terus. Tapi saya tidak lihat orang itu. Teman-teman saya mengatakan, Ibu Pasang, ada orang gila. Terus kita mau bikin apa? Dia bilang, Ibu Pasang, mari kita pergi doakan. Saya bilang sama mereka, saya belum pernah usir setan. Saya bilang begitu toh. Ada teman bilang, saya pernah melihat hamba Tuhan mengusirnya. Jadi kami komplotan pergi, rame-rame masuk di dalam rumahnya. Saudara-saudara, waktu itu saya pulang ke rumah Piotr dan beberapa ibu lainnya. Kita sudah di dalam rumahnya, kita sudah di depan orang gila ini. Baru siapa yang mau memulai? Saya bilang begini, ayo ibu, saya belum biasa, saya belum bisa. Tuhan, jadi kita ini seolah-olah mau dipermalukan setan. Jadi saya bangkit dan saya dengan Ibu Latu, kami bergantian mengusir setan. Lama-lama saudara-saudara, orang gila ini waktu Ibu Latu sudah berdiri, dia bilang begini, siapa saya? Dalam nama Yesus siapa saya? Orang gila ini bilang, Ibu Buyut, main teror begitu toh. Nah, sudah lain suasana. Kami usir setan keluar daripada orang ini. Dan akhirnya dari dalam kamar bapaknya mulai merontak, ribut, ya. Akhirnya saya ambil alih, kami akhiri doa dan kami keluar. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang datang lapor, orang gila itu sembuh. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa, saya bilang, ya ampun. Jadi saudara, itu pengalaman saya di lapangan dan saya bagikan kepada kita semua. Semua kita harus berani, ya, berani di dalam Tuhan. Nah, baik, saya akan bagikan firman Tuhan. Satu lagi sebenarnya, tapi sebentar lagi ya saya bawa. Di dalam firman Tuhan di dalam Matius, kita buka Alkitab kita bersama-sama dan kita baca bergantian dengan bersuara. Karena kita mendengar firman Tuhan itu kita mengerti, dan kita mengerti kita dapat melakukannya dalam hidup kita. Jangan kita bilang baca di dalam hati, nanti kita dibobokkan oleh iblis. Ya, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa. Urapi kami semua yang mendengar firman Tuhan dan yang memperkatakan firman Tuhan, supaya kami semua diberkati. Kami semua mengerti apa maksud hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap. Kami mau baca, kami mau dengar, dan kami mengerti, kami melakukannya dalam hidup kami. Mari kita baca Matius 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Bergantian, saya baca yang pertama dan selanjutnya bergantian. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Kerajaan sorga seumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Saudara-saudara silakan. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggur, dan apa yang ke atas akan
tunjukkan kepadamu, dan mereka pun pergi. Lalu mereka pun pergi kira-kira pukul 12 dan lalu mereka pun pergi kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapatkan orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Ambillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Datanglah mereka yang masuk kira-kira pukul 5 dan masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Namun pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepada kamu. Tidakkah aku boleh mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Kita sama-sama. Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kerajaan sorga, Tuhan Yesus katakan, kerajaan sorga seumpama seorang pemilik kebun anggur, ya, seumpama seorang pemilik kebun anggur. Jadi kerajaan sorga itu, saudara, diibaratkan sebagai suatu kebun yang perlu pekerja. Pemilik kebun anggur di sini mencari pekerja. Dan ada satu pertanyaan yang saya mau sampaikan di sini, yaitu waktu dia berjumpa dengan orang yang menganggur, ya. Waktu dia berjumpa menemukan orang yang menganggur, tidak kerja apa-apa, dia katakan, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Ada satu pertanyaan bagi kita semua yang akan kita terima kalau kita menganggur, kalau kita tidak aktif di ladang kebun anggurnya Tuhan. Ya, saudara dan saya, kita semua orang yang sudah dipanggil, kita semua orang yang sudah dipilih, kita semua adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Ada tanggung jawab dalam pilihan itu, saudara. Ya, kita dipanggil, kita dipilih, ada tanggung jawab. Ada suatu pekerjaan besar yang harus kita kerjakan. Tidak terkecuali siapapun dia, sampai anak kecil pun, ya. Kalau Roh Kudus mau pakai dia menyampaikan firman Tuhan, dia dipakai, dia akan berbicara, mengingatkan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan keluar. Di sini dikatakan pagi-pagi benar. Dini hari Tuhan keluar mencari pekerja-pekerja yang mau bekerja, yang butuh pekerjaan. Ya. Pagi-pagi benar dia keluar mencari orang-orang yang mau dipekerjakan di kebun anggurnya. Pagi-pagi benar. Teladan yang Tuhan berikan pada kita.
Markus 1 ayat 35. Dia bersama murid-muridnya, tetapi pagi-pagi benar dia keluar untuk berdoa. Ya, itu satu contoh bagi kita. Kalau Tuhan bangunkan kita pagi-pagi benar, jangan tarik selimut saudara, seperti saya biasa bikin begitu. Tapi waktu saya ingat firman itu, saya lepaskan selimut dan saya bangun berdoa. Ya, jadi saudara-saudara, pekerja-pekerja yang Tuhan cari pagi-pagi sudah siap, dia temukan, kemudian dia sepakati upahnya 1 dinar 1 hari, mau kerja sepanjang hari, ya. Tetapi karena pekerja-pekerja itu masih dibutuhkan, jam 9 dia keluar lagi, dia lakukan hal yang sama, ketemu lagi dengan orang, dan dia bicarakan tentang upah, dan dia suruhlah orang itu pergi di kebun anggurku. Kemudian jam 12, jam 3 petang, keluar lagi saudara, cari lagi, karena masih kurang pekerja-pekerja ini. Kemudian jam 5 petang, jam 5 sore, dia keluar lagi, dia temukan orang-orang yang menganggur. Dia tanya, mengapa kamu menganggur saja sepanjang hari di sini? Ini pertanyaan yang akan datang kepada saudara dan saya kalau kita masa bodoh dengan pekerjaan Tuhan. Ya, kita akan dapat teguran. Kenapa kau menganggur saja? Kenapa kau diam saja di sini? Ya, jawabnya, karena tidak ada orang yang melupakan. Maka dia bilang, kalau begitu kau pergi ke kebun anggurku. Maka orang ini pergi, dengan upah yang adil akan kuberikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, upah yang tersedia bagi kita, kalau kita dipanggil masuk di ladang Tuhan, kalau kita dipanggil, kalau kita dipilih, upah yang sama, yaitu menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Ya, 1 dinar 1 hari. Saya terkesan suatu pengalaman waktu Pak Suhanda bilang, Ibu Pasang tolong bagi firman Tuhan dan kesaksiannya apa yang diterima kemarin. Saya berpikir, saya baru habis bicara dengan Bapak. Lalu saya renungkan, saya mau menyampaikan kesaksian, terlalu banyak saya rasakan berkat Tuhan selama 3 hari itu. Datang ini sebagai pekerja yang dicari Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, siapkah saudara menjadi pekerja yang dicari Tuhan? Siapkah saudara pergi di ladang di kebun anggurnya Tuhan dengan upah sedinar sehari? Saudara, upah yang kekal Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita mau terlibat di dalam kebun anggurnya Tuhan, mau anak-anak kamu, pemuda-pemuda kan, dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Jangan diabaikan, ya. Jangan diabaikan. Ini pertanyaan akan datang kepada kita semua pada hari waktunya Tuhan. Ada pembagian talenta, kepercayaan. Saya tidak bicara talenta, tapi ada kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Satu waktu kita akan bertanggungjawabkan, sama dengan apa yang kita dengarkan pagi ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita periksa diri kita. Apakah saya masih menganggur dalam panggilan Tuhan? Apakah saya masih bersantai? Kalau masih bersantai, aktifkan roh itu yang ada pada kita. Saya tidak mau menganggur. Saya mau menjadi alat. Saya mau menjadi pekerja yang tangguh di ladangnya Tuhan. Ya. Apakah harus saya berkhotbah? Apakah harus saya jalan di jalan-jalan berkhotbah? Terserah Roh Kudus. Apa yang Dia mau kita kerjakan, kerjakan. Satu kesaksian saudara yang sangat, saya katakan, sangat luar biasa. Beberapa hari yang lalu sebelum kita masuk pelatihan, saya duduk di ruko. Di ruko itu
anak-anak saya bilang pasang etalase di depan. Waktu sudah mereka bersihkan, baru taruh kue. Panggil orang-orang yang mau titip kue. Nah, saya ada di situ. Pandangan mata saya persis kayak ada UPD. Keluarlah orang yang bengkok-bengkok begini dengan tongkat, satu tongkat di tangannya, dan dia jalan berkaki-kaki. Saya punya hati bilang begini, kasihan orang itu Tuhan, kasihan orang itu Tuhan. Saya bilang begitu toh. Nah, kenapa saya bilang kasihan? Siapa yang mau kasih menyeberang dia sedang mau menyeberang. Tapi saya tidak perhatikan dia sudah menyeberang dan sudah lewat di depan ruko di trotoar. Saya pikir nanti dia mau belok ke dalam ruko, tetapi saya tunggu-tunggu tidak. Akhirnya saya ada dorongan dari hati saya, Roh Kudus. Saya ambil kue 3 dan saya kasih masuk di dalam kantong plastik dan saya lari-lari seperti saya dipacu. Saya tidak cari sendal lagi. Saya keluar ke ruko siang-siang dan saya kejar dia. Dia sudah ada di pintu gerbang, sudah lewat pintu gerbang Ebenezer. Saya datang, saya sentuh dia. Saya bilang, Bapak. Dia menoleh ke saya, tapi memang dia mungkin stroke ya, baru dia menoleh ke saya. Saya bilang, ini kue Bapak, Tuhan sayang Bapak. Tapi Roh Kudus bilang, kasih air. Saya balik lagi, saya lari-lari ke ruko ambil air lagi, saya lari balik menjumpai dia. Tapi saya tidak bilang tunggu, saya ambil air. Dia sudah jalan, sudah lewat, sudah depan SMA, kurang lebih begitu. Saya datang, saya buka air itu di depan dia. Saya bilang, Bapak, ini ada air minum. Bapak, Tuhan sayang Bapak. Waktu saya kasih kue tadi, tangannya itu pegang rokok. Saya bilang, lepaskan itu rokok itu tidak akan menyenangkan, lepaskan. Ya buang rokoknya, dia terima itu kue. Nah, saya doakan dia. Saya bicara, saya bilang, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan Yesus sayang kepadamu. Kau bilang, katakan, Tuhan Yesus, saya butuh Tuhan Yesus, saya butuh Tuhan Yesus, saya buka hati, saya undang Tuhan Yesus masuk di hati saya, menjadi Tuhanku, menjadi juru selamatku. Ampuni dosaku, dosa pikiranku, dosa perkataan, dosa perbuatanku. Saya pimpin dia begitu. Mobil ini namanya jalan besar ya, mobil lalu-lalu, tapi seolah-olah saya tidak lihat. Tidak ada orang yang lihat. Itu seolah-olah pikiran saya begitu. Saya kerja terus sampai saya doakan dia dan saya bilang, kau pulang, ingat Tuhan Yesus. Saya tepuk bahunya, kau pulang, Tuhan tolong kau. Nah, saudara-saudara, setelah saya kembali duduk di ruko, saya renungkan. Saya bilang, berarti Tuhan ini tidak cukup hati kita penuh belas kasihan. Tidak cukup kita katakan sama orang kasihan. Tidak cukup. Ya, seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan waktu dia tergerak oleh belas kasihan, hatinya tergerak oleh belas kasihan, melihat orang banyak yang mengikut dia. Dia katakan, kamu beri makan sama mereka, kasihan mereka. Dia sudah lapar. Nah, jadi saudara-saudara, Tuhan butuh tindakan. Kalau ada di hatimu kasihan, selalu disertai dengan tindakan. Tidak cukup hanya belas kasihan. Ya, jadi saudara-saudara, itu pekerja-pekerja yang Tuhan mau. Bukan saya lebih baik saudara, tapi saya juga dipacu oleh Roh Kudus. Saya tidak diberi ketenangan oleh Roh Kudus. Saya lari. Saya bawa kue itu, saya kejar-kejar dia. Saya dapat dia. Roh Kudus bilang kasih air. Saya balik lagi dan saya lari cepat-cepat bawakan air. Jadi Bapak Ibu, ini kesaksian hidup yang terjadi dalam kehidupan saya banyak kali saudara, banyak kali. Jadi mari kita sebagai orang upahan di ladangnya, di kebunnya Tuhan, kita setia lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus pasti berbicara kepada kita masing-masing. Kecuali kalau kita
apa ya? Tapi jangan ada yang menolak panggilan Tuhan. Jangan ada yang bermasa bodoh kepada tugas yang Tuhan percaya kepada kita. Karena pada akhirnya ada pembayaran upah. Pada akhirnya ada pembayaran upah sedinar sehari. Ya, artinya pada akhirnya ada panggilan pengangkatan ke awan-awan. Ada panggilan Tuhan kepada kita secara pribadi. Kemana kita? Kalau kita tidak setia melakukan pekerjaan Bapa di dunia, kita mau bagaimana? Ya, ada dua tempat. Satu Firdaus, satu alam maut. Firdaus adalah bagiannya surga. Kalau kita mati dari sekarang, sebelum Tuhan datang di awan-awan, kita pasti dibawa ke Firdaus. Ya. Nah, kalau Tuhan sudah datang, kita pasti diangkat. Sebagai pekerja, mari kita setia. Lakukan apa saja. Jangan katakan begini, Ibu pasang, saya tidak bisa bicara. Benarkah Bapak Ibu kita beralasan begitu? Kalau ngomel kita bisa, kalau cerita-cerita yang lain kita bisa. Masa firman Tuhan kita tidak bisa katakan? Ya, katakan saja satu patah dua kata sama orang yang sedang dalam keadaan kritis. Ya, seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus dengar sendiri orang kiri kanannya itu ada yang menghujat dia. Tapi yang sebelahnya mengatakan begini, tidakkah engkau sadar? Ini satu kalimat saya. Tidakkah engkau sadar? Bahkan kepada apa yang kau katakan. Ya, kita ada di sini karena kejahatan. Pantas kita digantung. Pantas kita ada di sini. Tapi dia, orang ini tidak melakukan kesalahan. Tidak ada salahnya. Dia bersaksi kepada temannya bahwa kita karena kita punya dosa, kita tanggung, kita digantung, kita terkutuk. Tapi dia orang ini tidak ada kesalahan. Haleluya. Bayangkan. Itu disaksikan oleh Tuhan. Tadi pagi saya duduk renungkan. Saya naik di atas kamar doa. Saya berbicara seperti apa yang saya katakan ini. Seolah-olah ada orang di depan saya. Saya bercerita tentang firman Tuhan ini. Saya dikasih tahu. Saya bicara begini. Tuhan Yesus menyaksikan. Ada orang, banyak orang, termasuk saya barangkali saya pernah berpikir begitu. Orang yang di kayu salib itu bertobat, dia tidak dapat mahkota apa-apa, tidak ada upah. Tapi ternyata dia dapat, saudara. Dia dapat. Saya katakan, orang yang temannya yang diinjili itu, yang disampaikan firman Tuhan itu, apakah dia bertobat? Apakah dia minta ampun? Alkitab tidak menceritakan. Tetapi dia sudah mengerjakan, menyadarkan temannya itu bahwa kita pantas dihukum karena kita berdosa. Tapi orang ini tidak berdosa. Orang ini tidak ada kesalahan. Jadi dia sudah bekerja. Dia sudah bekerja dalam ladang kebenaran Tuhan itu. Dia pasti ada upah. Ya, ada upah, pasti ada upah. Karena Alkitab mengatakan begini, giatlah selalu mengerjakan pekerjaan yang panggilan, karena persekutuan kita dengan Tuhan jadi supaya kita tidak sia-sia. Mari saudara, kerjakan. Sesingkat bagaimanapun kalimat kita katakan saja. Yesaya 3 ayat 18. Tolong Pak Bodi baca ayat itu dengan suara yang nyaring. Itu yang memberi dorongan kepada saya pada mula saya bertobat. Saya injili, saya punya teman Kristen Islam. Saya ketemu dan saya langsung kasih tahu, Pak Munawir, iya Ibu, kau sudah tahu jalan ke surga? Belum tuh Bu. Saya bilang, percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, itulah jalan ke surga. Oh iya? Iya, Ustaz ini saudara. Tapi karena itu ayat itu, Yesaya 3 ayat 18.
tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut tanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Iya, terima kasih Bapak. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Kalau Tuhan katakan orang jahat itu harus mati karena kejahatannya, tapi kita tidak memperingatkan dia supaya dia bertobat dari kejahatannya itu, kita diam saja, dan akhirnya dia tidak bertobat, dia mati dalam dosanya, berarti dia binasa. Tapi Tuhan bilang, aku akan minta pertanggungjawaban atas nyawanya kepadanya. Jadi saudara, waktu itu saya baca, saya baru bertobat. Saya baca, saya dapat ayat ini. Saya katakan begini, Tuhan, dia yang berdosa, kenapa saya yang harus binasa? Dia bilang, kau juga berdosa karena kau pemberontak, kau tidak taat. Berat sekali itu Bapak Ibu. Jadi jangan lihat-lihat kalau ada orang yang jahat, dekati pelan-pelan saja. Saudara, atau anak, atau ibu, atau bapak, ya, berhenti berbuat dosa, berhenti melakukan perbuatan jahat itu. Itu Tuhan tidak suka dan itu hukuman tersedia kalau kita tidak berhenti dari situ. Mungkin dia akan katakan, Bapak kok seperti malaikat saja, Ibu kok seperti malaikat saja. Saya, kalau orang bilang begitu seperti malaikat saja, saya bilang bukan saya seperti malaikat, saya seperti Tuhan Yesus. Karena saya hambanya Tuhan Yesus, saya utusannya Tuhan Yesus. Jadi bukankah itu nyanyiannya kita dari GKI ya? Aku hendak akan sama dengan Yesus, itu rindu dan dendamku. Bukankah kita mau sama serupa dengan Yesus? Dan memang itu panggilan Tuhan. Kita serupa, segambar dengan Tuhan. Kita sekarakter dengan Tuhan. Jadi, mari saudara, lakukan panggilanmu. Kemudian, dia bilang begini, sudah selesai pekerjaan, bayar upah mereka. Setelah dibayar, yang pertama, yang terakhir masuk, bayar. Kemudian datang yang pertama, bayar. Lalu ada persungutan. Dari yang pertama itu menganggap bahwa dia akan dapat lebih karena dia paling pertama masuk. Tetapi dia bersungut-sungut dan yang punya kebun anggur mendengar. Dia katakan begini, kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Apa ketetapan Tuhan saudara? Ya, sedinar sehari. Artinya orang yang percaya Yesus, orang yang hidup dalam ladangnya Tuhan, orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, janji Tuhan, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu jaminan, itu 1 dinar. Kalau saya menerima pengertian seperti itu upah kita mengiring Yesus, yaitu masuk dalam kekekalan, masuk dalam surga yang kekal. Nah, jangan sampai ada yang bersungut-sungut, ya. Saya mendapat perenungan begini. Kalau orang bertobat, bukankah tugas kita yang duluan terjun di ladang Tuhan, membimbing, mengarahkan orang itu supaya kita sama-sama bersemangat mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, itu yang tugas kita. Bukan masalah nanti dia dapat apa, saya dapat berapa. Tidak, saudara. Karena upahnya sudah jelas. Pasti kita menjadi warga kerajaan surga. Pasti kita menjadi ahli warisnya Tuhan Yesus. Ya. Amin, amin. Amin. Aduh, luar biasa ya. Nah, terus dia katakan begini, pemilik kebun begitu, karena dia tidak terima persungutan. Jangan ada yang bersungut ya dalam panggilan Tuhan.
capek, letih, lesuka, katakan, aku senang melakukan kehendak-Mu Tuhan. Ku senang melakukannya. Ada satu lagu begitu. Ku senang lakukan kehendak-Mu Tuhan. Amin. Ku senang melakukannya. Aduh, saya kalau nyanyikan lagu itu. Nah, kemudian, saudara, jangan kita bersungut. Tuhan tidak suka kita bersungut di ladang Tuhan. Kerja saja. Aduh saya capek. Saya bilang, Tuhan sudah capek mengikut salibku ke gunung Golgota. Tuhanku sudah sengsara di atas kayu salib. Tidak sebanding dengan yang kita lakukan, yang saya dan kita semua anak-anak Tuhan lakukan. Mungkin capek, mungkin kita pernah lapar seperti Rasul Paulus, tapi tidak bisa sebanding dengan apa pengorbanan Yesus bagi kita. Terlalu mahal, saudara. Tidak bisa dinilai, tidak bisa diukur. Terlalu mahal pengorbanannya. Untuk kita pindah daripada maut kepada hidup, untuk kita pindah dari neraka kepada sorga yang mulia. Kota emas itu mahal dibayar. Dia bayar dengan darahnya. Ya, dia bayar dengan nyawanya. Dia rela dipermalukan. Dia rela digantung 6 jam di atas kayu salib antara langit dan bumi. Ditonton orang. Dia relakan itu. Dipermalukan. Telanjang bulat. Saudara-saudara, digantung seperti itu Tuhan kita. Ya, makanya jangan permalukan Tuhan lagi dalam kehidupan kita. Mari kita permuliakan Dia lewat kelakuan kita, tingkah laku kita, cara hidup kita. Nah, saudara, dia jawab begini. Tidakkah aku boleh mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Bagi anak-anak Tuhan tidak ada iri hati. Jangan ada iri hati. Itu salah satu apa itu? TPU itu ukiran jiwa kita. Bersihkan. Saya waktu terima ukiran jiwa, saya bilang saya bersyukur. 2-3 hari sebelumnya saya masuk di sini, saya sudah dipimpin melakukan semua saya diingatkan semua yang pernah menyakiti saya, yang mengecewakan saya, pokoknya semua yang menyedihkan saya. Saya bilang, saya dengar begini sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, lepaskan saya dari semua kesedihan. Lepaskan saya dari semua kesedihan. Saya dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengucapkan, saya pernah dikatai begini, saya pernah diperlakukan begini, saya mengampuni mereka, saya minta Tuhan basuh, bersihkan dari pikiran saya semua hal yang pernah menyakiti saya, bersihkan saya ucapkan berjam saya di atas kamar doa. Hal itu, dan saya datang di sini, saya terima pembelajaran kali. Aduh, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi perlu itu saudara, bersihkan itu ukiran jiwa yang ukir di dalam hidup kita, entah itu orang lain, entah diri kita sendiri. Bersihkan, hapus supaya kita memiliki hati yang gembira di hadapan Tuhan, hati yang penuh sukacita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan saudara, dia katakan begini, demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Siapa yang mau masuk pertama dalam panggilan Tuhan? Siapa yang mau masuk menjadi orang yang pertama masuk dalam kerajaan surga? Saya percaya kita semua tidak mau menjadi yang terakhir. Kita mau yang terdahulu, ya. Kita terdahulu, mungkin Kristennya juga sudah dahulu. Mari kita semakin kejar, saya terdahulu, dipanggil masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saudara-saudara, mari kita lakukan tugas ini, panggilan ini. Satu waktu kita akan berdiri di hadapan Tuhan.
mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di bumi ini. Ya, ada ayatnya begitu. Masing-masing orang akan berdiri mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Bahkan dia katakan setiap kata-kata yang sia-sia yang kamu ucapkan, kamu akan mempertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi jangan sembarang bicara Bapak Ibu, jangan sembarang bicara, karena itu kata sia-sia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari kita semakin bersemangat, saudara. Kerjakan panggilanmu dengan setia, karena Tuhan memberkati kita. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Upah kita menanti di sorga. Waktu kita terangkat ke sorga, saudara, ya, kita terangkat ke awan-awan. Ada perkara besar yang akan kita terima, ya. Ada perkara besar yang kita akan terima. Saya tidak sampaikan di sini tentang hal itu, tetapi ada 5 mahkota yang akan dikenakan bagi kita semua sesuai dengan pekerjaan kita, sesuai dengan apa yang kita kerjakan di bumi. Kesetiaan kita dalam penginjilan, penuai yang setia. Dia katakan begini di dalam Yohanes pasal 4, ya, di situ dia katakan begini, kamu katakan bahwa 4 bulan lagi masa penuai. Tapi Yesus, aku berkata, dia katakan, aku berkata, pandanglah sekelilingmu, lihatlah ladang-ladang sudah menguning. Tapi penuai kurang. Jadi Bapak Ibu, jadilah penuai anak muda, orang tua, orang lansia. Mari kita jadi penuai. Tua itu lansia yang belum bertobat. Tua itu generasi muda. Tua itu Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang belum siap diri masuk dalam pengangkatan. Karena itu ladang sudah menguning, semakin menguning. Karena waktu Tuhan berbicara itu berapa ribu tahun yang lalu. Sekarang kita ada di penghujung zaman ini. Mari saudara, kerjakan, ya, kerjakan. Terakhir kesaksian saya disuruh ke rumah sakit. Saya lihat di UGD, saya masuk di UGD, cek, saya bilang dekat saja. Saya masuk di UGD, saya cek pasien berapa di sini. Oh, tidak ada ibu pasiennya di sini. Sudah pindah, semua pindah di ruangan masing-masing. Oh iya, terima kasih. Dia bilang, ibu cari siapa? Saya mau berdoa untuk semua orang sakit. Oh, di ruangan semua sudah pindah. Saya pulang lagi karena saya bawa selimut dalam satu tas agak besar. Jadi saya cari teman. Saya berdali, ini dali saya. Saya bilang begini, saya telepon Ima, ada di Sute. Saya telepon Ibu Lydia, tidak angkat. Aduh, saya telepon Ibu Kori, tidak bisa juga. Dan saya bilang, aduh, padahal ini hati harus saya pergi. Maka saya berserah. Kata lagu kita, aku berserah. Saya masuk di kamar di ruko itu ada kamar, saya masuk berlutut. Saya angkat tangan. Aku berserah. Kerjakan maumu Tuhan, aku siap melakukannya. Saya keluar dan saya bilang sama anak saya mau ke rumah sakit. Saya sudah ambil saya punya tas yang ada selimut-selimut di dalam. Saya mau ke rumah sakit. Sudah saya jalan. Masih sore-sore, mungkin jam sekitar jam 6 kurangkah, saya sudah tidak lihat jam. Saya bilang Roh Kudus, saya semangat menyeberang. Saya bilang Roh Kudus, kita jalan sama-sama. Roh Kudus, kita jalan sama-sama. Roh Kudus, mari kita jalan. Pimpin saya Roh Kudus, tuntun saya Roh Kudus. Kemana kita Roh Kudus? Kemana kita Roh Kudus? Saya jalan. Lewat portir, saya masuk pintu gerbang, ada orang seladen. Saya bilang, Dek, ruangan
penyakit dalam di sini di mana? Saya carinya penyakit dalam begitu. Saya tidak tahu mau cari ruangan mana. Dia bilang, dia lihat dia pelapor. Saya juga tidak tahu. Saya orang baru. Saya bilang, oh ya sudah. Saya jalan. Saya bilang, Roh Kudus, kita mau kemana Roh Kudus? Sudah. Ada pintu gerbang satu, penyakit saraf. Lewat. Kami maju lagi, ada pintu sebelah kiri lagi satu. Wah, ini penyakit. Oke, semua di dalam ini. Saya masuk. Ada satu ibu buka pintu dan saya masuk. Saya jalan. Saya bilang Roh Kudus, kita jalan Roh Kudus. Jalan terus, sampai di ujung, stop di situ. Begitu saya berdiri di pintu, orang lihat-lihat. Saya bilang Shalom. Dan kaget. Saya bilang, saya datang untuk berdoa buat orang sakit. Dong semangat semua. Bangkit, duduk. Sudah. Saya masuk, saya langsung bicara firman Tuhan. Saya menyanyi, mari kita menyanyi. Orang-orang dari penunggu-penunggu pasien itu berkumpul semua di pintu. Sudah, saya bilang ini jiwa-jiwa semua datang. Dan saya sampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara orang Kristen, iya. Kalau Kristen artinya pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus, dia serupa dengan Yesus. Dia segambar dengan Yesus. Haleluya. Kalau kita tidak serupa, kalau kita tidak segambar dengan Yesus, kalau kita tidak melakukan yang Yesus lakukan, kita sesat. Makanya kita minta ampun. Kalau selama ini kita tidak menampilkan Yesus dalam hidup kita. Itu singkat saja. Saya bicara begitu. Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib. Dia sudah mengorbankan segalanya bagi kita, supaya kita jangan binasa, melainkan kita masuk dalam surga yang kekal. Saudara, singkat saja kesaksian saya menyanyi, kami menyanyi, dan orang-orang sehat. Ada berapa orang? Tadinya berkerumun begitu. Terus kita berdoa, terima Yesus. Selesai berdoa, saya salam. Saya salam begini, ada orang sakit tinggi, tapi dia punya kurus, lengannya jauh lebih kurus sekali, kayak Tuhan, kurus sekali. Baru dia salam saya, dia salam tempel saudara. Dia tempel di tangan saya 50.000. Saya katakan begini, jangan deh, saya punya berkat. Pegang dan kau pakai, beli minum, beli kue. Tidak, ini persembahan saya, ibu terima. Baru dia bilang, saya juga hamba Tuhan ibu. Pak, saya juga hamba Tuhan. Terus saya kasih istrinya tidak mau terima. Dan saya angkat di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, lihat Tuhan, saya terima ini persembahan hamba, anakmu. Tuhan, dan kau lihat hatinya Tuhan, pulihkan hatinya Tuhan. Dan waktu dia bilang dia hamba Tuhan, saya bilang begini, karena dia terlalu kurus. Kalau kau hamba Tuhan, saya bilang, kau sangat dikasihi Tuhan. Barang siapa yang kutegur, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya hanya bilang ayat begitu. Dia bilang, ibu datang ini, saya sangat dikuatkan. Saya sangat dikuatkan. Saya bilang, puji Tuhan, saya tidak sangka. Saya hanya minta Roh Kudus tuntun. Banyak dari ruangan-ruangan sebelumnya banyak orang sakit. Tapi kenapa saya dituntun sampai di ujung dan bersama dengan Roh Kudus? Roh Kudus memberkati kau. Kau sembuh, kau pulih, kau kembali kepada panggilanmu. Amin. Jadi saudara-saudara, kerja. Kadang-kadang hati kita tidak tertarik, ya. Kadang-kadang kita malas-malas, tapi kerjakan saja. Karena Roh Kudus tidak akan memberi kita tenang. Kalau suara itu datang dan kita menolak, kita akan dituntut terus, digelisahkan terus sampai kita kerjakan. Seperti apa yang saya alami sebelum saya datang ke sini ikut 3 hari itu. Nah,
kesaksian saya. Materi yang kita terima, kita tidak ada lagi alasan bahwa Tuhan, saya tidak bisa melayani, saya tidak tahu apa yang saya mau katakan. Baca Alkitab pertama, renungkan Alkitab, lakukan firman yang jadi rema bagi kita, baca dengan nyaring pada waktu baca, dan ambil minimal satu ayat kita hafal hari itu dan kita perkatakan tiap hari. Lakukan apa yang kita lakukan, itu yang kita sampaikan sama orang. Apa yang kita lakukan, apa yang kita praktekkan dalam hidup kita, nyatakan, bagikan sama orang lain supaya orang lain juga diberkati. Dalam keadaan kita tidak punya apa-apa, kita katakan, aku anak raja, aku punya segalanya. Ya, aku anak raja di atas segala raja. Pintu-pintu berkatku terbuka dan aku menerima semua milik Bapakku itu menjadi milikku. Jadi saudara, akhir daripada firman ini, saya katakan jangan ada iri hati dalam hidup kita. Saya bilang waktu orang yang disalib itu masuk di Firdaus dengan Tuhan Yesus, saya percaya Rasul Paulus katakan, kenapa kau masuk di sini? Kau baru sebentar kerja, kenapa kau masuk di sini? Tidak ada. Firdaus, orang-orang yang di Firdaus itu bersuka cita karena bertambah jumlah orang yang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman ini tertanam di hati kita, terukir di hati kita, ditaruh di mulut kita, dan kita mempraktekannya seumur hidup kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Saya sudah sampaikan, Roh Kudus berbicara lewat hidup saya, dan umatmu sudah mendengar. Mereka di dalam pikiran mereka, di dalam mulut mereka, di dalam hati mereka, dituliskan di dalam hati kami semua, sehingga kami memiliki firman yang hidup, yang kami hidupi setiap hari. Tidak ada lagi alasan bagi kami, tidak ada dalih lagi bagi kami bahwa kami tidak bisa, kami tidak tahu apa-apa, karena Tuhan sudah memberikan kami pengajaran lewat Roh Kudus dan lewat hamba-Mu di sini, hamba-Mu Bapa Suhanda Karet Tuhan Yesus, yang sudah berupaya memperlengkapi jemaat tunas baru di sini. Biarlah semua umat-Mu bangkit menjadi penuai-penuai akhir zaman, karena panggilan pesan terakhir yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yaitu kami pergi dan memberitakan Injil. Kami pergi menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini, karena ladang sudah menguning. Penuai yang harus kami minta kepada Bapa supaya bertambah-tambah jumlahnya, penuai-penuai yang Tuhan berikan bagi kami. Berikan kami semangat Tuhan, beri kami sukacita untuk memberitakan firman-Mu Bapa. Berikan kami Tuhan kekuatan baru, tenaga baru, karakter yang seperti karakter Yesus. Kami berjalan bersama Roh Kudus, berkarakter Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau ada kami yang sakit pada saat ini, kami katakan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kekuatan baru kami terima. Dalam nama Yesus kami bebaskan semua penyakit keluar dari tubuh kami. Apa yang sudah ditanam Bapa di surga di dalam tubuh kami, cabut sampai akar-akarnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kesembuhan terjadi. Ini diberitakan, mujizat kesembuhan terjadi. Tangan Tuhan menjamah semua. dalam nama Yesus, sehingga umat-Mu semua menjadi keluarga yang sehat sembuh dalam nama Yesus. Rohani bangkit, tubuh kami juga sembuh sehat. Senantiasa kami bersemangat untuk menyelesaikan amanat kami dalam hidup kami. Terima kasih berkati hamba-Mu, suami istri di sini menggembalakan jemaat-Mu Bapa. Berkati Tuhan, beri kerendahan hati, beri kelemah lembutan Tuhan hamba-Mu, seperti Kristus menggembalakan kami dengan kasih yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Bapa, apa saja yang dikerjakan oleh umat-Mu, Tuhan kerjakan terobosan-terobosan, sehingga umat-Mu Tuhan semua menerima hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tidak ada lagi yang ditindas
dalam computer is easier masalah to utang use. dan lain Windows sebagainya. 11. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Tuhan perlindungan kami, kota benteng kami. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.